Di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwasanya ada satu orang sahabat yang namanya Zaid bin Salamah. Ya Rasulullah, inni qad sami'tu minka hadisan katsiran. Akhafu ayunsiyani awwalahu akhirahu. Fahadditsni bi kalimatin takunu jima'an. Qala ittaqillah fi ma ta'lam. Yazid bin Salamah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dia mengatakan seperti, ya Rasulullah, aku nih sudah banyak dengar tentang hadis-hadis Nabi SAW, tentang riwayat, tentang sabda-sabda engkau. Aku sudah banyak mendengar hadis-hadis dari engkau. Cuma aku takut kalau hadis dari engkau nya aku lupa. Awalnya mungkin aku lupa, bisa juga akhirnya aku lupa. Mungkin banyak pula yang aku lupa. Kata Nabi SAW, sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, beritahukanlah kepada saya macam mana solusinya. Ceritakan kepada saya satu kalimat, agar saya itu dengan kalimat itu dapat merangkum semua yang sudah saya tahu nih tadi. Apa jawab Nabi? Ittaqillah fima ta'lam. Bertakwalah kepada Allah dengan perkara yang sudah kamu tahu. Maknanya apa? Amalkan yang sudah awak tahu, agar ilmu itu tak lupa-lupa, diamalkan. Tapi kalau ilmu itu cuma ditulis, atau cuma sekedar dibaca, atau cuma sekedar didengar, adalah jadinya macam keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau ilmu yang sudah kita terima itu diamalkan, dan kita takwa dengan ilmu yang sudah kita ada ini, dengan sendirinya ilmu itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan melupakan ilmu itu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW telah sampaikan khoslatani la tajtami'ani fi munafik, husnu samtin wa fiqhun fiddin. Kata Nabi, dua perkara tidak mungkin berkumpul pada orang munafik. Dua perkara ini tidak mungkin ada pada orang munafik. Kalaupun ada cuma satu saja. Tidak mungkin dua ini ada. Yang adanya cuma pada orang yang beriman saja nih. Pertama apa? Husnu samtin. Kata Nabi, pertama adalah akhlak yang baik. Yang kedua, fiqhun fiddin, faham agama. Ada kadang-kadang akhlak dia baik. Umpamanya kita tengok banyak orang yang akhlaknya tuh baik, tingkah lakunya lembut betul, cuma bodoh. Enggak. Dia tak paham agama. Ini bisa jadi dia ini orang munafik nih, ataupun dia paham agama, cuma akhlaknya ya Allah, minta ampun, kan? Dia hafal Quran, kan? Bukan dia tak ngerti agamanya, dia paham, tapi bejatnya ya Allah, kan? Dia ini bukan orang beriman kata Nabi. Dia ini orang munafik bisa jadi. Karena orang beriman itu tidak mungkin, orang munafik itu tidak mungkin dua perkara ini bersatu pada dia. Tidak mungkin dia akhlaknya baik kemudian faham agama. Dia faham agama, akhlaknya baik. Tidak mungkin orang munafik ada itu. Yang ada itu pada orang yang beriman. Orang yang beriman itu agamanya faham, akhlaknya baik. Ini orang beriman. Tapi kalau dia masih akhlaknya buruk, ataupun kadang-kadang pula timbul tenggelam. Kadang dia baik, kadang tidak. Lagi ingat dia kan, lagi ingat, oh baik betul. Lagi lupa, masya Allah, memang bejat. Ada orang yang seperti itu. Memang kadar imannya itu namanya imannya masuk keluar, timbul tenggelam, itu namanya iman, kadar iman. Jadi kalau kita nak tengok, saya ini beriman apa belum? Tengok kefahaman agama kita seberapa, kebaikan akhlak kita seperti apa, ditengok. Sejauh itulah iman yang ada di dalam diri kita. Ini
Ini tanda untuk diri kita masing-masing, kita paham. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la tajtami'ani fi munafik. Tidak mungkin berkumpul dua perkara ini pada orang munafik. Dia adanya cuma pada orang beriman. Husnu samtin wa fiqhu fiddin. Akhlak yang baik dan faham tentang agama. Di dalam riwayat yang lain lagi diterangkan bahwasanya Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yasba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Kata Nabi, orang yang beriman itu tidak akan merasa kenyang dengan kebaikan yang ia dengar. Orang yang beriman itu tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa cukup dengan kebaikan yang ia dengar. Ini dengo lepas zuhur, dengo ceramah. Lepas maghrib dengo ceramah. Lepas subuh dengo lagi ceramah. Asik mendengar ceramah ya tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Namun orang yang beriman itu tidak pernah merasa kenyang. Endak lagi, endak lagi, endak lagi. Ya itu dia. Sampai kapan? Kata Nabi, hatta yakuna muntahahul jannah. Sampai akhir kesudahannya itu surga. Nah, itu. Sampai akhir kesudahannya itu surga. Ini hebatnya orang beriman. Di dalam riwayat yang lain lagi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kalimatul hikmah dhallatul mu'min fa haitsu wajadaha fa huwa ahaqqun biha. Kata Nabi, kalimatul hikmah, kalimat hikmah itu adalah barang untuk orang yang beriman, milik orang yang beriman yang hilang. Jadi kata-kata hikmah itu adalah miliknya orang yang beriman yang sedang hilang. Nabi pesan, fa haitsu wajadaha fa huwa ahaqqun biha. Di mana saja kamu menemukan kata-kata hikmah itu, maka ambil dia. Di mana saja kamu mendapatkan kata-kata hikmah itu, kamu ambil dia. Jangan tengok. Kalau bahasa yang lain, unzur maqala wala tanzur manqala. Unzur maqala, tengok apa katanya. Wala tanzur manqala, usah tengok siapa yang bercakap. Yang ditengok itu apa katanya. Kalau katanya itu hikmah, kalau perkataannya itu hikmah, pembicaraannya itu hikmah, ambil. Wala tanzur mangkola, usah pula ditengok. Dia ni sembahyang tidak, apa pula. Walaupun dia tak sembahyang, tapi kata-katanya itu hikmah, ambil. Jangan mentang-mentang dia ni preman, dia bercakap elok betul, awak tolak pula. Jangan. Kalau dia kata-katanya hikmah, ambil dari manapun, karena ini hak benarnya. Dan orang yang beriman itu memang harus mengambil, harus mengumpulkan kata-kata hikmah itu dari manapun dia, karena itu miliknya orang yang beriman sungguhnya. Cuman dia tercecer-cecer kadang-kadang. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pekerjaan saya dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada saya dan kita dengan perkara agama ini, dan Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.